Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Seperti kebiasaan yang selalu kita lakukan, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Baik anak-anak, kemarin di tema 3, subtema 1 pembelajaran keempat, kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang kelima akan membahas tentang aneka benda di sekitarku. Sebelum Ibu bahas lebih lanjut, silahkan kalian baca di buku yang sudah Ibu bagikan. Oke, baik. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Kalian mungkin sering atau mungkin setiap hari melihat benda-benda yang ada di rumah. Benda yang kalian gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu? Adakah benda yang bukan berasal dari plastik atau kertas? Kalau memang ada, silakan tulis benda yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu di buku yang sudah Ibu bagikan tadi. Ada tentang benda yang terbuat dari kaca, ada benda yang terbuat dari karet, dan ada juga benda yang terbuat dari logam. Silahkan dibaca. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi dengan tepat tentang benda yang terbuat dari logam, benda yang terbuat dari kaca, dan benda yang terbuat dari karet. Di sini yang pertama ada benda yang terbuat dari kaca. Benda-benda yang dibuat dari kaca, benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya yaitu ada benda yang terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu ada benda yang terbuat dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama teman kamu. Baik, setelah kalian memahami tentang benda yang terbuat dari kaca, benda yang terbuat dari karet, dan benda yang terbuat dari logam, silakan kalian perhatikan di buku paketnya masing-masing. Siswa menuliskan hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan. Baik anak-anak, kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Coba kita perhatikan lingkungan kelas dan sekolah kita. Sebutkan bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Kira-kira apa aja bahan yang bisa dibuat untuk membuat tempat sampah? Ya, baik. Yang pertama apa? Yang pertama, plastik, kemudian kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat menjadi tempat sampah. Nah, kira-kira tong sampah yang di depan kelas kita itu terbuat dari apa? Ya, betul, terbuat dari terbuat dari plastik. Nah, biasanya kalian suka membuang sampah kemana? Sembarangan atau ke tempat sampah? Iya, kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Apakah kita sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya? Baik, sekarang silahkan musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah kita. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan panjang. Di dalam satuan panjang ada apa
apa saja? Ada meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Bagaimana kalian mengetahui 1 meter sama dengan 100 cm atau 1000 mm? Nah, kali ini kita akan membahas hubungan antara meter dan sentimeter. Perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Meter menuju ke sentimeter adalah turun 2 tangga. Itu dapat diartikan untuk mengubah meter menjadi sentimeter harus dikali 100. Contohnya, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Maka 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Bagaimana jika dari sentimeter menjadi meter? Perhatikan tangga satuan panjang. Dari sentimeter menuju meter naik 2 tangga. Atau dapat diartikan untuk mengubah sentimeter menjadi meter harus dibagi 100. Contohnya, 200 cm berapa meter? Maka, 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, silahkan kalian ubah satuan berikut ini sesuai satuan yang diminta. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang mempunyai manfaat apapun bahan bentuknya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.